warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Tapi sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, seperti biasa ketika kita belajar fisika dengan ibu, kita akan ada kuis yang terdiri dari 10 kuis. Dan kalian tahu anak-anak bahwa kuis ini tuh ada fungsinya, misalkan manfaatnya sendiri apa. Misalkan ketika ibu memberikan kuis, otomatis kalian itu bakalan menjadi aktif belajarnya. Kenapa? Karena ketika ibu memberikan kuis, kalian akan menulis langsung, apalagi lebih tatap muka. Jadi kalau misalkan tatap muka pembelajarannya, kalian tuh nggak ada yang ngantuk gitu. Oke, untuk kuis pertama, tuliskan apa peran fisika dalam kehidupan yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yang mana peran fisika itu ada dalam beberapa bidang kan. Nah, silahkan tuliskan kembali apa peran fisika dalam kehidupan. Dan kali ini kita akan membahas materi tentang pengukuran, angka penting, dan notasi ilmiah. Nah, berarti setiap apa yang kita pelajari bakalan ada manfaatnya yang bakalan kita rasain. Nah, untuk kuis 2, silahkan tuliskan apa sih manfaat dari kita mempelajari pengukuran. Dari pengukuran ini ada 6 tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya anak-anak. Nah, silahkan perhatikan PPT yang ibu sajikan mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan pengertian pengukuran. 2. Mengidentifikasi alat ukur besaran panjang, massa, dan waktu. 3. Menjelaskan penggunaan dan cara membaca alat ukur besaran panjang, massa, dan waktu. 4. Menentukan hasil pengukuran besaran panjang, massa, dan waktu. 5. Menentukan angka penting. 6. Menentukan notasi ilmiah. Berdasarkan PPT yang kalian perhatikan, untuk di kuis 3, silahkan tuliskan kembali apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Materi pembelajaran atau yang dikatakan dengan ruang lingkup. Nah, pada pertemuan kali ini tuh kita akan membahas 6 materi pembelajaran. Yang mana yang pertama itu ada konsep satuan, konsep besaran, konsep satuan, konsep dimensi, aturan angka penting, notasi ilmiah, dan konsep pengukuran. Nah, berdasarkan yang ibu sebutkan tadi, silahkan tuliskan kembali ruang lingkup apa saja yang akan kita bahas pada materi pengukuran kali ini. Ibu akan menayangkan sebuah video tentang praktikum pengukuran, yang mana di situ tuh kalian perhatikan bahwa pengukuran itu tuh tidak hanya sekali, tapi harus beberapa kali biar kalian melihat ketelitiannya berapa. Nah, untuk praktikum, untuk video yang ibu tayangkan itu tentang pengukuran berat sama massa dari sebuah buku dan kotak. Silahkan perhatikan videonya ya anak-anak.
Berdasarkan video tersebut, silahkan tuliskan untuk di Q5 ya, di kuis 5, alat ukur apa saja yang digunakan dalam video tersebut, dan alat ukur itu digunakan untuk mengukur apa? Apakah mengukur panjang, massa, atau waktu? Jelasnya mengenai materi pengukuran, silahkan perhatikan dengan baik PPT yang Ibu sajikan ya anak-anak. Oke anak-anak, sekarang kita akan langsung ke materi, yaitu materinya adalah tentang materi pengukuran. Nah, materi pembelajarannya ada 6. Yang pertama adalah konsep besaran, yang kedua konsep satuan, 3 konsep dimensi, 4 aturan angka penting, 5 konsep datasi ilmiah, dan 6 konsep pengukuran. Yang pertama adalah konsep dari besaran, yang terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran yang lain, yang terdiri dari 7 besaran pokok. Yang pertama adalah panjang dengan satuan meter, massa, kilogram, waktu, sekon, watt arus, ampere, suhu, kelvin, intensitas cahaya, kandela, dan jumlah zat adalah mol. Selanjutnya adalah besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok, yaitu yang terdiri dari kecepatan, percepatan, massa jenis, gaya, luas, volume, tekanan usaha. Dan ini adalah satuannya anak-anak. Nah, lambangnya ini silakan dibaca pada tabel ini. Yang kedua tentang konsep satuan. Yang mana konsep satuan itu adalah acuan atau pembanding suatu besaran yang terdiri dari 2 macam satuan, yaitu satuan MKS yaitu meter, kilogram, sekon, dan CGS centimeter, gram, sekon. Satuan besaran pokok yang meliputi meter, kilogram, sekon, kelvin, ampere, kandela, dan mol yang ditetapkan yang tadi pada besaran pokok itu adalah satuan dari internasional. Selanjutnya tentang konsep dimensi. Nah, ini konsep dimensi, di mana dimensi itu adalah bentuk penulisan suatu besaran menggunakan lambang besaran-besaran pokok, yang mana penulisan lambang besaran pokok itu diapit oleh kurung siku. Ya, ini kurung siku ya anak-anak. Nah, yang contohnya adalah kecepatan dari besaran turunan tadi kan. Nah, rumus dari kecepatan P sama dengan S per T. Nah, sama dengan kenapa ini L sama T dimensinya, di mana S itu satuannya meter, jarak satuannya meter, berarti kalau meter berarti satuan, berarti dimensinya adalah L, yaitu dari panjang. T adalah sekon, satunya kan sekon S. Nah, kalau S berarti dari T. Itu percepatan juga sama kan, yang mana rumusnya P A per T. A sama dengan Pi per T. Nah, kenapa ini jadi T pangkat kuadrat? Karena ini kan Pi yang ini tuh per T gitu anak-anak. Selanjutnya, manfaat. Apa sih manfaat dari penulisan dimensi? Nah, ada 2. Yang pertama, untuk mengungkapkan adanya kesetaraan besaran. Misalnya gaya gesek memiliki persamaan dimensi dengan gaya berat, usaha memiliki persamaan dimensi dengan energi, dan sebagainya. Yang kedua adalah untuk menetapkan bahwa suatu persamaan tepat atau tidak. Nah, dengan menggunakan dimensi ini anak-anak, kita juga bisa mengetahui apakah persamaan misalkan dari kecepatan itu benarkah rumusnya jadi S Pi per T gitu. Nah, ini selanjutnya kalian bisa perhatikan, ini besaran pokok, ini dimensinya, ini besaran turun yang tadi, dan ini dimensinya. Silahkan dipelajari anak-anak. Nah, ini yang mana meter itu jadi L kan. Nah, meter L, kilogram M, sekon T, ampere I, kelvin theta, nah kandela J, mol N. Nah, ini dulu yang perlu dihafal anak-anak. Kalau misalkan kalian lupa sama rumusnya, tapi kalau misalkan ingat sama yang namanya dimensinya, berarti kalian juga bisa mengingat persamaan tersebut. Lanjut, yaitu yang keempat adalah aturan angka penting. Nah, aturan
apa sih? Apa sih arti dari angka penting itu sendiri? Nah, angka penting itu adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, meliputi angka pasti dan angka taksiran. Penulisan angka penting menunjukkan ketelitian suatu hasil pengukuran. Yang mana aturannya ada 5. 1. Semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 2, 3, 4 berarti memiliki 3 angka penting. 6, 5, 7, 6, 5 memiliki 5 angka penting. Kenapa 5? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0. Ingat anak-anak, semua angka 0 tetapi yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 3,009 memiliki 4 angka penting. Nah ini kan katanya semua angka 0 yang terletak di antara bukan 0. Nah ini 70,6 memiliki 3 angka penting. Dan yang ketiga aturannya, angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 3000 memiliki 4 angka penting. Ini 1,230 memiliki 4 angka penting. Yang keempat, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik di kiri maupun di kanan koma, bukan termasuk angka penting. Contohnya 0,1 berarti angka pentingnya cuma 1. 0,005 angka pentingnya juga cuma 1. Nah misalkan 0,00001 itu tetap, kalau angka pentingnya tetap 1. Tapi kalau misalkan yang ini 0,0567 memiliki 3 angka penting. Kenapa 3? Karena ini yang dihitung adalah angka bukan 0, 1, 2, 3. Yang terakhir, semua angka sebelum faktor pengali pada notasi ilmiah merupakan angka penting. Intinya tuh semua angka bukan 0. Jadi yang kita perhatikan angka penting ini adalah cuma angka 0. Dan tetapi angka 0 itu bisa dikatakan angka penting bila memenuhi syarat ini, di antara angka bukan 0 dan di sebelah kanan angka bukan 0. Tapi kalau misalkan di sebelah kiri yang kayak gini gak ada antaranya, nah itu dikatakan dengan tidak angka penting. Selanjutnya ada operasi dari angka penting, ada penjumlahan dan pengurangan, ada operasi perkalian dan pembagian. Yang penjumlahan pengurangan tidak ada aturan khusus pada operasi penjumlahan pembulatan untuk mengikuti angka taksiran paling sedikit. Nah, kalau di penjumlahan itu ingat taksiran paling sedikit. Contohnya 1,23 tambah 6,5 hasilnya sama dengan 7,73. Nah, kenapa? Berarti yang di sini tuh yang dipakai kan 7,7. Kenapa? Karena taksiran paling sedikit. Yang mana ini 1 di belakang koma, ini 2. Berarti yang kita gunakan adalah 1 di belakang koma. Nah, untuk pembulatannya seperti ini anak-anak. Ada 6766 sama dengan 6,77. Jadi 2 angka penting. 2 angka penting belakang koma. Jadi ini kan jadi dikatakan sama dengan 3 angka penting. Nah, ini 6,735 dibulatkan menjadi 6,74. Kenapa ini 5 berubah ditambah 1 jadi 4. Selanjutnya adalah operasi perkalian dan pembagian. Jika menggunakan aturan angka penting, hasil perkalian antara dua bilangan atau lebih menghasilkan bilangan yang jumlah angka pentingnya sama dengan angka penting paling sedikit. Intinya tuh kalau di perkalian angka penting yang paling sedikit ya anak-anak 2,1 dikali 2,25 hasilnya 4,725. Nah ini kan ada 2 angka penting, ini 3 angka penting. Jadi karena katanya angka penting yang paling sedikit, otomatis yang ini anak-anak 2 angka penting. Jadi ini hasilnya kita bulatin dan harus menjadi 2 angka penting. Yang kelima adalah konsep notasi ilmiah. Nih, notasi ilmiah itu mempermudah dalam menentukan suatu nilai besaran yang terlalu besar atau terlalu kecil. Yang penulisannya itu adalah A dikali 10 pangkat N. Yang mana A itu adalah bilangan 1 yang antara 1 sampai 10 dan boleh berupa desimal. Dan N itu adalah ordo atau pangkat. Contohnya ini anak-anak. Tentukan bilangan ini berapa? 1, 2, 3, 4, 9 berarti 5 juta.
menggunakan notasi ilmiah. Jadi 5 ini kenapa jadi pangkat 8 anak-anak? 5,1 8,7 gitu ya anak-anak. Nah ini jadi ini pangkat 8 kan, 8,7 kali 10 pangkat minus 8. Terakhir itu tentang konsep pengukuran, di mana pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Yang mana hasil pengukuran tunggal itu biasa ditulis dengan X sama dengan X0 plus minus delta X. Nah ini X-nya adalah nilai besaran yang diukur, X0-nya adalah hasil pengukuran yang terbaca, dan delta X adalah ketidakpastian pengukuran, sama dengan setengah skala terkecil alat ukur. Nah, ada beberapa pengukuran dalam besaran fisika. Yang pertama adalah pengukuran panjang. Panjang merupakan salah satu besaran pokok yang dapat diukur menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometer sekrup. Contohnya yang pertama adalah mistar. Mistar atau biasa disebut penggaris memiliki skala terkecil. Ingat ya anak-anak, skala terkecil 1 mm, sehingga ketelitian mistar itu 0,5 mm atau 0,05 cm. Ini kita ngukur kayak misalkan ini sebuah benda. Nah lihat ya anak-anak, ini tuh ada garis. Nah lihat hasil pengukurannya adalah 3,1. Kenapa menjadi 3,1? Karena ini masih lebih kan dari satu garis. Nah dikurang 0,3. Kenapa dikurang 0,3? Karena kita ngukurnya bukan dari 0 tapi dari sini. Jadi hasil pengukurannya menjadi 2,8 cm. Nah ini dituliskan yang tadi yang mana X ditambah jadi X0 yang gini, ini jadi X-nya, ini ketelitiannya 0,05 cm. Yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong memiliki 0,1 mm atau 0,01 cm, yang mana ketelitiannya lebih baik daripada mistar. Ini kan 0,1 mm, sementara tadi yang mistar 1 mm, ini 0,1 mm. Ini contohnya anak-anak, ini misalkan benda yang kita ukur, ini ada di sini. Nah, skala utama itu skala yang paling atas, skala utama. Yang di bawah itu skala nonius. Jadi berdasarkan dari sini hasil pengukurannya, skala utama sama dengan 0,3 meter. Kenapa 0,3? Karena dari sini anak-anak ini 0, ini 5. Berarti kalau misalkan 0 ke 5 ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan karena 0 berarti 0,3 meter. Skala noniusnya 3. Nah, dikali 0,01. Kenapa 0,01? Kenapa enggak 0,1? Tergantung kita pakai apa. Kita pakai sentimeter atau kita menggunakan milimeter. Jadi hasil bacaan alatnya adalah skala utama ditambah skala nonius. Ini kenapa dikali 0,01? Karena ketelitian. Setiap skala nonius itu dikalikan dengan ketelitiannya. Jadi hasilnya 0,3 ditambah 0,03 sama dengan 0,33 cm. Selanjutnya adalah mikrometer sekrup yang memiliki ketelitian lebih baik daripada dua alat ukur sebelumnya, yaitu jangka sorong dan mistar. Karena ini tuh ketelitiannya lebih kecil lagi, yaitu 0,01 mm. Alat ini digunakan untuk mengukur diameter kawat, ketebalan kertas, dan benda-benda kecil lainnya. Ini adalah contoh dari alat ukur mikrometer sekrup anak-anak. Nah, ini tuh yang bakalan kita perhatiin nanti ketika kita memberikan beban. Ini tuh bebannya. Nah, ini diperjelas yang mana skala utamanya yang ini, sedangkan skala noniusnya adalah yang ini.
Lihat anak-anak, skala utama berapa? 3,5 mm. Kenapa? Ini ada 3 angka. Nah, di sini tuh masih ada satu garis kecil, yang mana setiap garis kecil itu ada koma 5-nya. Makanya skala utamanya 3,5. Dan skala noniusnya sama dengan 12 dikali 0,01 mm. Ini ketelitiannya. Nah, ini anak-anak, kenapa ini tuh jadi 12? Kan di sini tuh masih angka 10. Nah, tapi angka 10 ini tuh belum berhimpit yang mana skala noniusnya ke skala utamanya. Jadi kita hitungnya 2 garis 1 2. Nah, makanya jadi 12 skala nonius dikali 0,01. 0,01 itu apa? Itu ketelitian dari mikrometer sekrup, sehingga hasilnya menjadi 0,12 mm. Jadi hasil pembacaan pada alat mikrometer sekrup sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Hasilnya sama dengan 3,5 dari sini ditambah 0,12 dari sini sama dengan 3,62 mm. Yang kedua adalah pengukuran massa. Massa merupakan salah satu besaran pokok yang bisa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Nah, neraca itu tuh biasa digunakan pada skala laboratorium yang dikenal dengan neraca Ohaus 3 lengan. Kenapa dikatakan dengan 3 lengan? Karena lengannya tuh ada 3, 1, 2, 3. Neraca tersebut memiliki 3 lengan dengan rincian. Lengan belakang memiliki skala 0 sampai 500 gram, lengan tengah memiliki 0 sampai 100 gram, lengan depan memiliki skala 0 sampai 100 gram. Ini contohnya anak-anak. Skala yang pertama paling belakang 470 ditambah ini berapa? 9. 1 2 3 4 berarti 9,4. Nah, hasil pengukurannya 400 ditambah 70 yang ini ditambah 9,4 yang ini lengan depan, sehingga hasilnya 479,4 gram. Ini adalah pengukur massa yang dikenal dengan neraca Ohaus. Yang ketiga, pengukuran arus dan tegangan listrik. Alat untuk mengukur arus listrik disebut dengan amperemeter, sedangkan untuk mengukur tegangan listrik disebut dengan voltmeter. Nah, ini contohnya anak-anak, ini tuh ada 60. Ini itu tuh skala ukur, batas ukurnya ada 5. Ini 0, 5, 10. Nah, dan hasil pengukurannya gini, lihat, diperhatikan anak-anak. Hasil pengukuran itu sama dengan skala jarum per skala akhir. Nah, di mana skala jarumnya tuh 60. Ini yang ditunjukin jarum yang menunjukkan. Nah, skala akhir apa? Ini batas akhirnya tuh ada 100. Nah, makanya 100 dikali 5. Kenapa dikali 5 batas ukur? Ini batas ukur yang kita gunakan adalah 5. Nah, nanti misalkan Bu, kalau misalkan kita menggunakan 10, batas ukurnya berarti di sini dikali 10 yang hasilnya sama dengan 3 ampere. Selanjutnya ada pengukuran volume benda tak beraturan. Untuk benda yang bentuknya tidak beraturan bisa menggunakan gelas ukur yang diisi oleh benda yang akan diukur volumenya. Nah, ini tuh gelas ukur ya anak-anak. Ini tuh biasa kita gunakan di laboratorium. Nah, untuk mencari volume itu yang mana biasa rumusnya V2 dikurang V1. Ini yang mana ini V2? Berarti yang 100. Ini anak-anak, ini bendanya, ini logam. Nah, ketika dimasukin logam, volume airnya menjadi 100. Sedangkan yang pertama, airnya itu 50. Nah, berarti gini anak-anak ya. Pada saat sebelum logam dijatuhkan ke dalam gelas ukur, airnya kita bikin di 50 mililiter. Nah, setelah kita tambahkan logam yaitu pada keadaan kedua ini, volume airnya bertambah menjadi 100. Jadi untuk mengetahui volume airnya kita menggunakan rumus V2 dikurang V1, yaitu 100 dikurang 50. 100 yang ini dikurang 50, hasilnya sama dengan 50 ml gitu. Nah, yang terakhir adalah pengukuran waktu. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur waktu adalah stopwatch. Nah, ini stopwatch ya anak-anak. Kalian harus perhatikan ini. Ini tuh
adalah yang ini menitnya, ini yang ada di sini jarum yang kecil-kecil, dan ini yang besar semua ini tuh sampai 60 adalah sekonnya, berarti detiknya ya. Nah, hasil pengukuran waktu yang menggunakan stopwatch ini, lihat ini ada 2 menit. Ini ada berapa? Ini 12 sekon. Jadi hasilnya 2 menit ditambah 12 sekon. Kalau misalkan kita menggunakan ke sekon, hasilnya berarti 2 dikali 60 berarti 120 ditambah 20 sama dengan 132 sekon. Kuis 6. Silahkan tuliskan materi apa yang kalian pahamin dari penjelasan Ibu tadi. PPT dijelaskan ya anak-anak bahwa ada tuh beberapa jenis alat ukur panjang. Ada mistar, jangka sorong, mikrometer segrup. Nah, dan setiap alat ukur itu berbeda fungsinya. Ada yang fungsinya mengukur panjang, ada yang fungsinya mengukur ketebalan. Nah, dan ketelitiannya juga beda-beda juga, karena nggak ada yang sama. Udah alat ukurnya beda, fungsinya beda, otomatis ketelitiannya juga beda-beda ya anak-anak. Nah, untuk di kuis 7, silahkan tuliskan kembali apa saja sih jenis dari alat ukur panjang, dan tuliskan juga fungsinya, serta tuliskan juga ketelitian dari alat ukur tersebut. Yang mana tuh tujuan dari ini, kenapa Ibu bilang untuk ketelitiannya? Kalian harus hafal, karena ketelitian itu tuh nanti yang bakalan kita gunain ketika ada soal untuk pengukuran yang menggunakan alat ukur tersebut. Karena setiap alat ukur yang kita gunakan nanti kita harus mengkalikannya dengan ketelitiannya. Nah, kalau misalkan kita lupa, berapa sih ketelitian dari jangka sorong? Berapa sih ketelitian dari mikrometer segrup? Nah, kalau kita lupa, otomatis hasil dari perhitungan kita bakalan salah. Gitu ya anak-anak. Nah, untuk pengaplikasiannya Ibu bikin di kuis 8. Silahkan tuliskan pengukuran apa saja sih yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tulis anak-anak untuk aplikasi dari pengukuran itu tuh, agar kalian memahami bahwa setiap materi yang kita pelajarin dari fisika itu tuh tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ibu akan memberikan satu soal latihan untuk di kuis 9. Jadi silahkan jawab soal tersebut ya anak-anak, agar kalian langsung ke soal gitu, biar tidak materi saja yang Ibu sampaikan. Dari materi pengukuran, angka penting dan notasi ilmiah sudah selesai. Nah, dan untuk anak-anak yang ingin mau menanyakan sesuatu atau ada materi yang kurang paham, silakan langsung ya chat Ibu anak-anak atau chat di grup. Dan untuk di kuis 10, silahkan simpulkan apa sih kesimpulan dari materi kita pada pertemuan kali ini. Apa materi apa yang kalian pahamin, materi apa yang tidak kalian pahami. Materi pada pertemuan selanjutnya adalah materi tentang penjumlahan vektor. Silahkan kalian pelajari anak-anak, apa sih yang dikatakan yang penjumlahan vektor, yang dimana kita tambahkan dari vektor A ke vektor B yang hasilnya menjadi resultan gitu. Nah, jangan lupa ya anak-anak, tugasnya terdiri dari 2, yaitu tugasnya tentang kuis 10 soal dan pilihan ganda 6 soal. Oke. Dan untuk itu tuh jangan lupa tugasnya dikumpulin di hari Selasa depan. Dan mohon maaf ya anak-anak, hari ini kita tetap belajar walaupun hari ini tuh adalah hari cuti bersama. Kenapa Ibu memberikan sebuah video? Kenapa Ibu tetap memberikan video pembelajaran ke kalian? Karena kan untuk sekarang tuh ketika Ibu memberikan videonya, kalian dikasih waktu mengerjakan tugasnya selama seminggu. Nah, karena itu makanya Ibu tetap mengirimkan video pembelajaran. Dan mohon maaf ya anak-anak apabila ada kesalahan dalam pengucapan Ibu atau dalam PPT yang Ibu sajikan. Dan tetap semangat untuk mengerjakan tugas
Selalu jaga kesehatan karena kesehatan adalah nomor yang pertama, yang paling penting. Karena apa gunanya kita belajar tapi kalau kita nggak sehat? Tapi kita harus sehat dan harus tetap belajar. Oke, apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. See you.